Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat kami hormati pembawa acara. Ini kayaknya udah netis banget nih. Dari kuliah sini? Ya, dari MPI juga. Oh, MPI. Yang kami hormati teman-teman panitia, yang kami banggakan, hadirin mahasiswa jurusan MPI. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara webinar nasional di tempat yang luar biasa ini, bersih, AC, ya. Dan bikin ngantuk juga kadang-kadang. Sholawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga tabiin dan semuanya. Sebelum saya memulai, saya memperkenalkan diri dulu bahwa saya ini alumni YIN Cirebon ini, mbak-mbak, abang-abang semuanya. Saya masuk tahun 95, waktu itu masih YIN Bandung. Jadi Cirebonnya belum punya YIN. Iya, cabang Bandung masih. Bahkan fakultasnya cuma satu, tarbiyah saja. Makanya nggak ada pilihan lain selain fakultas tarbiyah. Jurusannya pun cuma dua, bahasa Arab dengan PAI. Jadi jurusan-jurusan dipaksa nih masuk. Kalau nggak milih repot gitu. Tahun 97 berubah nih menjadi STAIN Cirebon. Nah, STAIN Cirebon. Makanya saya lulus ini sebagai mahasiswa STAIN Cirebon. Nah, beberapa waktu yang lalu naik lagi ya menjadi UIN Syekh Nurjati. Ini kebanggaan bagi saya pribadi ketika saya dipanggil di acara ini di alma mater saya dulu. Ini belum ada, ini tempat-tempat begini dulu ada. Warung pun baru satu di depan kampus depan aja. Jadi kalau mau makan itu bingung nih mau kemana karena warungnya cuma masih jarang gitu, Bang. Teman-teman yang kami hormati, tema kali ini menarik karena akan membahas tentang karakter. Kalau karakter itu kalau bahasa Islamnya mungkin lebih cenderung ke akhlak. Ya, akhlak moral. Makanya kalau pendidikan karakter berarti pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan akhlak. Nah, kalau akhlak itu kan sikap kita yang nggak mesti baik. Jadi kalau akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Nah, akhlak yang baik dinamakan adab. Makanya kalau adab itu pasti baik. Tapi kalau kita bicaranya akhlak itu nggak mesti baik. Ada akhlak buruk, ada akhlak baik gitu. Makanya lebih luas akhlak daripada adab. Nah, begitupun tentang karakter ini. Ini menarik. Ini bunyi nggak dong? Bunyi ya? Pendidikan karakter dalam Islam itu kita maknai sebagai pendidikan akhlak. Kita tahu sendiri bahwa Rasulullah itu ketika diturunkan dari mendapatkan kerasulan wahyu, tujuannya cuma satu ya. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Artinya sebegitu pentingnya pendidikan karakter dalam Islam. Begini ya, saya sering membaca beberapa buku, literatur buku. Dari beberapa buku saya sering baca. Kalau Mbak-mbak nggak percaya, buku saya jumlahnya hampir 3.800 eksemplar di rumah. Tapi semuanya nggak saya baca, buat pajangan aja. Buat kalau ada teman-teman yang mau foto, silakan di buku-buku. Ya, saya itu dari muda senang banget buku. Sampai berapa ya? 3.800 judul buku. Saking senangnya saya membaca buku. Sekarang udah anggot-anggotan nih, kadang senang, kadang enggak gitu. Pendidikan karakter itu bisa masuk ke dalam diri manusia kalau dua unsur yang paling penting kita punya. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati. Jadi kalau dua ini nggak ada, nggak mungkin karakter itu bisa dipunyai oleh manusia. Akal, yang kedua adalah hati.
Nah, kita tahu sendiri ya, manusia punya akal, semuanya punya akal, tapi tidak semua manusia akalnya jalan. Kalau kita telisik ke ayat Quran, ini abang-abang, mbak-mbak, saking pentingnya akal sampai banyak sekali ayat Quran yang berkaitan dengan akal. Jumlahnya kurang lebih 40. Kata akal itu dalam Al-Quran jumlahnya 40. Dari 40 kata akal dalam Al-Quran, itu tidak ada satupun yang berbentuk kalimat isim. Makasih Bang. Tidak ada satupun kata akal dalam Al-Quran itu bentuknya kalimat isim. Kata benda itu nggak ada. Semuanya kata fiil semua, kata kerja semua. Ini menunjukkan bahwa akal itu harus bekerja. Kalau kita lebih dalam lagi, dari 40 itu satunya isim mufrad, 39-nya fiil mudhari. Kalau isim mufrad kan pekerjaan yang lampau ya. Kalau mudhari itu kan akan datang. Ini membuktikan bahwa akal itu harus progres, harus mempunyai nilai kemajuan ke depan. Makanya jika manusia tidak mempunyai pikiran untuk maju, maka dia tidak mungkin mempunyai karakter yang baik. Karena di mata saya, rukun karakter ada dua tadi Bang. Pertama adalah orang itu punya jiwa untuk maju. Ya, kalau kita bahasakan gitu ya. Jiwa untuk maju, akal. Karena akal itu sekali lagi dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 40 kali dan semuanya dalam bentuk kalimat, kata benda, kata kerja ya. Nah, yang kedua adalah hati ya. Hati. Kalau hati itu bahasa Arabnya apa ya kira-kira? Mungkin teman-teman banyak yang mondok ya. Hah? Kalau hati itu ada 3. Al-Quran itu menerangkan hati ada 3. Memakai kalimat kolbun, memakai kalimat kabidun, memakai kalimat satu lagi itu, lupa saya. Kalau hati itu, kalau kolbun itu lebih cenderung ke perasaan. Kalau kabid itu lebih cenderung ke bentuk hatinya. Satu lagi saya lupain. Apa ya kira-kira? Yang tahu saya kasih pulsa ini. Yang tahu kan? Kabidun apa Bang? Fuadun. Enggak sah ini, soalnya enggak sah. Ya, bukan. Jadi misalkan ada yang tahu? Makanya kalau fuad itu lebih cenderung kepada hati, tapi untuk perasaan. Makanya lagunya Umi Kulsum kan bukan ya kolbi, bukan. Atau ya kabidi, bukan, tapi ya fuadi, wahai perasaanku, wahai cintaku. Nah ini, kolbun yang di sini yang bisa untuk menerima karakter itu hati yang dengan memakai kalimat kolbun. Jadi adanya itu rasa, cinta, seni, semuanya. Makanya ketika akal itu maju, diterima oleh hati yang mempunyai rasa seni, maka karakter itu pasti akan ada. Sebegitu sulitnya ya dalam pendidikan karakter itu. Kalau dua-duanya nggak ada, repot Bang. Atau hatinya ada, akalnya main juga nggak mungkin bisa. Hatinya nggak ada, akalnya ada, tapi kosong juga nggak. Dua-duanya harus ada. Yang pertama adalah apa namanya tadi? Akal. Yang kedua hati. Jadi akal itu adalah cara untuk bergerak, medianya adalah hati. Nah itu. Yang jadi masalah teman-teman ada nggak nih dua-duanya? Bang, siapa namanya Bang? Hanan. Iya Bang, Bang Han ada nggak nih? Ada. Punya hati nggak? Punya. Luar biasa ya, dua-duanya ada ya? Ada. Nah, berarti karakternya gampang, kelihatan kan? Kalau orang tampilannya bersih, biasanya hatinya bersih. Adz-dzahiru yadullu 'alal batin. Zahir itu menunjukkan hati. Nah, ini kan rapi ya, pakai batik begini berarti hatinya bersih juga. Amin ya. Amin kan. Itu ya. Jadi itu hal penting yang kita patut cermati bahwa pendidikan karakter itu gak mudah. Sekarang kita ke belakang nih. Ya. Saya sampai nulis catatan. Islam itu agama yang paling kompleks.
sampai batasan usia untuk pendidikan apa yang paling pas itu dicatat dalam Islam. Saya pernah baca kitab agama yang lain, saya belum. Nih, saya tunjukin ya. Rasulullah itu menganjurkan pendidikan akhlak itu atau pendidikan karakter itu dibagi pada 6. Ini Islam ya. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah adab, akhlak, yang ketiga adalah tanggung jawab, yang keempat adalah peduli, caring, yang kelima adalah mandiri, dan yang keenam adalah bermasyarakat. Rasulullah mengajarkan pendidikan manusia terbagi menjadi 6. Pertama tauhid. Ini 1, 2, 3, 6 sama dengan pendidikan karakter. Islam itu luar biasa, makanya komplit banget ya. Tauhid dulu yang pertama. Rasulullah itu menganjurkan tauhid itu di usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Jadi kalau semuanya nanti punya anak nih, amin ya. Kalau yang nggak amin nggak punya anak nih. Amin nggak ini? Amin ya. Tapi nggak sekarang, nanti ya. Proses dulu, kawin dulu, pendidikan dulu gitu. Soalnya saya udah nebak nih mbak-mbak di sini usianya berapa. Masih baru ya? Berarti sekitar 20 lah. Semester 2, berarti 20 tahun lah. Kalau usia perempuan pendek paling sampai 24 kawin. Kalau cowok kan panjang ya. Kalau cewek kan umur 50 tahun udah sulit punya putra. Tapi kalau cowok 250 tahun pun nggak masalah itu. Ini Bang Ilung ini nggak tahu nih punya jodoh atau enggak ini? Punya ya? Punya, karena sahabat karib saya juga. Oh gitu. Ya, jadi tahu. Yang pertama tauhid. Rasulullah menganjurkan diajarkan ilmu tauhid itu dalam rentang usia 0 sampai 2. Sekarang ada pertanyaan, kenapa tauhid itu menjadi ilmu yang pertama yang dianjurkan dipelajari? Nah, itu yang akan dibahas nanti di pertemuan selanjutnya. Iya. Tergantung kue. Iya. Kalau kuenya nggak ada makan ya udah segitu aja. Yang kedua adab. Adab itu Rasulullah menganjurkan dalam usia 5 sampai 6. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Itu 7 sampai 8. Yang keempat adalah peduli. Bagaimana mencetak anak itu peduli terhadap orang lain itu dalam usia 8 sampai 10 tahun. Yang kelima adalah mandiri. Itu 11 12. Yang ketiga adalah bermasyarakat 13 tahun ke atas. Sok cek. Di ajaran mana yang sampai sekomplit ini ya? Pengembangan anak kira-kira membentuk manusia yang berkarakter Islam itu Rasulullah luar biasa. Membaginya dalam 4 tahapan. Nah sekarang repot nggak? Repot banget. Nantilah abang-abang kalau punya putra, punya anak, itu kadang-kadang mendidik anak sendiri itu lebih repot daripada mendidik anak orang lain. Ya gitu ya. Teman-teman yang kami hormati, nanti kita simpel saja. Mungkin ada tanya jawab ya. Jadi gini, yang dibutuhkan dalam pendidikan karakter itu adalah metode. Metode ya, ngerti metode Bang? Metode itu kalau bahasa Arabnya manhaj. Manhaj. Kalau bahasa populernya paradigma. Nah, jadi kadang-kadang kita sering dengar ya istilah paradigma. Paradigma itu apa sebenarnya? Paradigma itu metode atau manhaj, cara gitu. Bagaimana caranya kira-kira membentuk manusia yang berkarakter? Itu Rasulullah membaginya dalam 3. Kalau kita merunut pada Kanjeng Nabi sebagai uswa ya, sebagai teladan. Yang pertama adalah melatih dan membimbing. Rasulullah itu dalam mendidik karakter sahabatnya itu melatih dan membimbing. Yang kedua itu yang pertama melatih dan membiasakan. Yang kedua adalah membimbing. Yang ketiga adalah evaluasi. Sebenarnya ilmu-ilmu psikologi yang kita ada zaman sekarang, itu kalau kita tarik ke atas, itu semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Bang. Luar biasa ya. Makanya Rasulullah itu sebagai insanun kamil, manusia yang menjadi psikologi, manusia yang agamis, manusia yang ekonomis, manusia yang
menjadi pemimpin semuanya. Makanya Rasulullah itu membentuk karakter sahabatnya itu dengan 3 tahapan tadi, membiasakan. Dan Rasulullah langsung mempraktekkan sendiri. Contohnya tiap hari Rasulullah sholat tahajud. Biasa gitu kan. Yang kedua adalah apa tadi? Bimbingan. Rasulullah itu selalu membimbing. Ketika ada sahabatnya yang diutus ke ke Taif, ke Madinah, ke negara-negara yang lain lah. Kalau kita bahas sekarang, Rasulullah tanya, kamu kalau misalnya menghukumi sesuatu di negeri A, itu kamu pakainya apa? Itu kan membimbing ya. Saya pakai Quran. Kalau nggak ada Quran ya hadisnya jenengan. Kalau nggak ada hadisnya jenengan, maka saya akan lakukan dengan ijtihad saya. Itu bimbingan terus. Yang terakhir adalah evaluasi. Ya, kalau evaluasi itu ya Rasulullah langsung praktek dengan ibadah-ibadah yang tiap hari beliau lakukan. Itu adalah evaluasi. Contoh evaluasi itu diantaranya adalah ketika Rasulullah itu punya anak namanya siapa? Mantu ya? Ali bin Abi Thalib. Ya, mantu kan? Itu ketika punya anak pertama ditanya sama Kanjeng Nabi, ya Ali, anak kamu laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya Rasul. Siapa namanya? Namanya adalah Kital, perang katanya. Jadi memang kalau orang Arab itu kalau ngasih nama itu kalau nggak binatang buas, barang-barang yang tajam. Jangan itu, kasih Hasan. Selang tahun kemudian punya anak lagi, siapa namanya Ali? Sama dengan nama anak yang pertama. Jangan itu, ganti Husain. Itu evaluasi sebenarnya. Rasulullah luar biasa kan, membentuk karakter orang itu dengan evaluasi. Nah, mungkin cukup ya itu pendahuluan ya. Nah, mungkin hanya itu pendahuluan dari kami, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab lah. Iya. Nah, ya. Nah, dari pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah ini, maka akan menghasilkan sifat yang afektif, psikomotorik, kognitifnya bagus. Nah itu, insya Allah deh, kalau misalnya tadi melatih, membiasakan, membimbing, evaluasi, maka 3 unsur komponen pendidikan dalam Islam, kognitif, afektif, psikomotorik, itu akan terasa otomatis. Luar biasa Kanjeng Nabi. Itu aja deh Bang. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Lutfi. Wow, tadi meskipun baru seberapa tapi sudah menggugah gairah kita untuk terus bertanya dan juga ingin tahu sebenarnya apa yang memang nanti pendidikan karakter ke depan itu seperti apa. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Kang Lutfi sedikit tapi mungkin sangat berkesan untuk kita para peserta gitu kan, baik di Zoom meeting maupun di auditorium ini. Baik, teman-teman silakan ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan pendapatnya terkait membentuk pendidikan karakter di era new normal ini. Karena kita ketahui bahwasanya mungkin tahun-tahun kemarin kita masih dilanda pandemi, mungkin sekarang pun masih. Tapi sekarang kita menginjak di era new normal. Pasti tentang karakter-karakter kita itu penyesuaiannya juga agak sedikit lama lagi ya, mungkin ya Kang ya. Setelah pandemi, kemudian sekarang kita lagi menuju era new normal, itu banyak pembaharuan mungkin ya Kang ya, yang ada di dalam diri kita khususnya dan juga pada para generasi muda, apalagi dalam dunia pendidikan. Silakan teman-teman ada yang ingin disampaikan, mumpung ada Kang Lutfi di sini. Mari kita sharing-sharing bersama. Kita mungkin tidak asing lah dengan Kang Lutfi, yang Lutfi saya juga sering lihat di YouTube-nya Kang Lutfi juga sering Kang Lutfi. Udah subscribe belum? Sudah Kang. Oh, ya, pastinya sudah Kang. Iya teman-teman juga jangan lupa silakan subscribe YouTube-nya Kang Lutfi. Kita bisa lihat ceramahnya Kang Lutfi juga, penyampaian Kang Lutfi. Kalau enggak bahaya nanti. Iya. Doanya. Ya. Nah harus subscribe pokoknya ya Kang ya. Oke, silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Hubungan dengan Kang Lutfi di sini. Mangga? Kalau nggak ada saya inilah sambil nunggu ya. Boleh Kang, boleh. Dongeng-dongeng aja. Boleh, boleh silakan. Jadi karakter itu terbentuk, sering kita tanya loh Bang. Karakter itu terbentuk dari apa gitu? Karakter itu terbentuk dari kebiasaan kita.
kebiasaan dan pergumulan hidup. Ya misalnya dari kecil ya, dari kecil misalnya Bang Hanan nih punya putra nih, ini kalau punya putra ini ya. Anak kecil, sini, kalau ada tamu salim ya, salim. Datang lagi, salim, salim. Itu kan kebiasaan. Sampai besar, dia akan terbentuk karakter semacam itu. Makanya karakter manusia itu terbentuk pasti dari kebiasaan dan keadaan sosial, pergumulan hidup di sekitarnya. Itu catatan penting itu, Bang. Jadi ya. Karakter itu terbentuk karena kebiasaan. Kebiasaan, habit. Mulai dari kecil kita misalkan dari sekolah atau dari rumah, setiap mau berangkat salaman dengan betul. terus sampai nanti suatu saat kita sudah besar pun akan melakukan hal tersebut. Iya. Makanya teman-teman juga hal-hal yang memang menjadi ingin dirubah dari karakter teman-teman yang tadinya mungkin teman-teman merasa belum berkarakter kan. Iya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman seperti itu kan. Apa sih Kang yang mungkin bisa mengubah karakter kita yang tadinya mungkin enggan untuk atau malu bahkan kan? Karena mungkin posisinya udah dewasa, karena dulunya mungkin tidak dibiasakan hal tadi yang mungkin disampaikan Kang Lutfi. Itu seperti apa kan? Makanya begini, ada dalam Al-Quran mengatakan bahwa anak itu tergantung bapaknya. Mau dibikin pelit ya bapaknya yang bikin pelit. Mau dibikin majusi, nasrani, pelit, nggak bermoral, nggak beradab, nggak berakhlak, bapaknya. Makanya dalam ada peribahasa anak kencing berdiri, apa itu bapak yang lari-lari begitu tuh apa? Apa Bang Ilung nih? Guru kencing berdiri. Ya begitulah. Atau ada wowoan Kang Tiban yang nggak jauh dari pohonnya itu wowoan apa itu? Tidak jauh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Ini sebenarnya karakter. Itu berawal dari pendidikan karakter kita. Kok wowoan dapatnya? Saya ingatnya wowoan ya. Orang Cirebon wowoan. Kalau orang Cirebon wowoan bukan buah-buahan. Itu sebenarnya kata-kata mutiara itu menyinggung karakter kita. Bahwa karakter kita itu terbentuk dari orang sekitar. Saya sering Bang, teman-teman itu nemuin orang nggak puasa itu. Kamu nggak puasa Ramadan? Jawabannya simpel, orang bapak saya nggak puasa. Simpel banget kan? Iya. Makanya anak itu adalah cerminan bapak. Saya misalnya Bang Hanan ini orangnya baik, insya Allah bapaknya baik. Teman-teman malas, insya Allah bapaknya gimana nih? Malas juga ya. Karena memang begitu, gitu. Nah sekarang sudah besar. Karena yang tahu karakter kita itu orang lain. Kita nggak mungkin tahu kekurangan kita itu. Ya. Kalaupun tahu, itu nggak mungkin kita ngaku kekurangan kita. Dan mungkin tidak kita sadari. Makanya dalam Islam, mengaku kekurangan itu salah satu 5 perkara besar yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Mengakui kesalahan. Makanya sahabat Umar dalam salah satu kesempatan mengatakan, siapa orang yang bisa menunjukkan kesalahan saya, dia adalah orang terbaik di mata saya. Tapi sahabat Umar ya, jadi patokan ya. Kalau misalnya teman-teman disalahin sama teman, kira-kira protes gitu. Atau bulat dulu baru gimana nih? Iya, Bang Ilung ini, dasar ini uang lu, kayaknya berantem Bang Ilung. Jadi yang bisa merubah karakter kita itu adalah lingkungan juga. Lingkungan dan niat lah tentunya ya. Niat, kalau nggak ada niat repot juga Bang. Saya mengalami betul bagaimana akhlak dulu ya. Dengan akhlak yang sekarang memang mengalami dekadensi moral, mengalami penurunan yang luar biasa. Saya pernah riset tuh sama teman-teman. Saya kunjungan ke pesantren sana sini, ternyata hal yang dialami oleh saya itu banyak dialami oleh orang lain juga. Dan kesimpulannya yang membuat akhlak itu menurun itu adalah zaman. Zaman yang berbeda antara dulu dan sekarang. Nah, kalau misalnya zaman yang modern ini itu dikaryakan menjadi zaman yang baik, maka sebenarnya sepatutnya lebih baik lagi. Justru modernitas ini itu disalahfungsikan menjadi hal yang negatif itu. Ya di media aja tahu sendiri ya Bang ya, di media. Itu ada hoax itu kan. Itu semakin masif perkembangannya, semakin kencang itu. Jadi banyak sekali oknum-oknum yang memang menyalahgunakan modernitas ini untuk menghancurkan akhlak. Makanya yang solusinya apa? Kita nggak main media. Kalau memang media itu dianggap madorot bagi dia, tutup.
diamnya harus di gunung. Kuliah di sini deh, cuman diamnya aja di gunung. Bolak-balik nggak punya Facebook, nggak punya IG, nggak punya YouTube, nggak punya apa. Kalau dia diyakini, media ini akan menjadi penurunan moralnya. Tapi kalau misalnya anak itu yakin dengan media dia itu akan menambah baik, maka pakai, itu hukum. Sebenarnya hukum Islam tuh gampang banget. Imam Syafi'i itu kalau ditanya hukum baru, itu langsung balik lagi. Bagi kamu maslahatnya gede apa enggak? Gede ya udah boleh, enak banget ya. Maslahatnya gede enggak? Gede ya boleh. Tapi bahayanya gede nggak? Lebih gede bahaya mana? Lebih gede bahaya, udah nggak boleh. Gampang banget tuh. Makanya permasalahan baru itu diimbang-imbang aja mbak-mbak, abang-abang. Kalau kebaikan maslahat itu lebih baik, insya Allah boleh. Tapi kalau madorotnya lebih banyak, pasti haram. Saya kebetulan waktu S2 di Jakarta jurusannya syariah. Jadi paham betul tentang metode pengambilan sumber hukum. Istinbatul hukum itu paham sekali. Dari beberapa ulama-ulama baik salafi maupun kontemporer. Jadi sebenarnya hukum media itu bagaimana? Hukum main media itu bagaimana? Itu kembalikan diri. Ini bagi kita. Ini manfaat nggak media? Kalau manfaat boleh. Kalau nggak manfaat haram. Makanya sahabat Umar kan pernah mengatakan dalam salah satu kesempatan, didiklah anak kamu sesuai dengan zamannya. Dengan catatan itu dimaknai lagi oleh para ulama, dengan catatan dia mampu mengimbangi dan membuang hal-hal yang negatif di perkembangan zaman itu, baru pelajari. Tapi kalau misalnya madorotnya lebih banyak, tinggalin lah. Sebenarnya mudah bang. Jadi zaman ini yang membuat karakter itu berubah. Zaman modern ini yang membuat adab itu kadang-kadang turun. Salahnya siapa? Ya orangnya itu. Dia tidak mampu mengeksploitasi perkembangan zaman ini menjadi hal-hal yang baik, itu aja. Simpel saja bang ya. Jadi modern. Zaman yang semakin luar biasa seperti westernisasi semakin masuk ya, adat-adat barat semakin masuk. Sebenarnya kalau kebudayaan barat masuk ke kita, kalau memang kita bisa menyaring menjadi hal yang baik, gak masalah kok. Gampang banget. Hidup tuh dibikin mudah aja bahkan. Jadi bikin ribet. Cuma kadang kitanya mengikuti hal tersebut mungkin. Ya itu masalahnya. Oke. Bagaimana Mas Dasep? Itu aja lah. Jadi tadi kata Kak Lutfi bahwasanya kenapa kemudian karakter itu mungkin berbeda karena zaman gitu. Tinggal bagaimana tadi kita menyaring ataupun melihat apa buruknya buat kita dan bagaimana baiknya buat kita. Yang buruknya kita tinggalkan, yang baiknya kita terapkan dengan modernisasi ataupun zaman modern seperti sekarang ini. Apalagi yang kita tahu yang berkat ataupun di masa pandemi, pasca pandemi ini mungkin kita lebih pasca lagi terkait teknologi. Itu juga bagaimana kita ya? Apakah kita bakal terbawa hal buruknya atau hal baiknya yang bakal kita terapkan? Itu Mas Dasep tadi yang disampaikan oleh Kang Lutfi. Bagaimana Mas Dasep? Cukup? Apakah ada tanggapan lagi? Cukup, baik. Ini udah pada ngantuk nih. Udah pada ngantuk? Ngantuk? Saya cek dulu dong, satu kali tepuk. Satu kali tepuk. Satu kali tepuk. Dua kali tepuk. Tiga kali tepuk. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh gitu ya. Cara ngetes ngantuk atau enggak gitu? Iya, gitu ya. Biar semangat lagi. Tadi saya praktekin di pondok. Oke. Kalau bisa. Satu tepuk. Ya. Coba saya yang ngomong ya. Satu tepuk. Ya hebat juga ya. Dua tepuk. Tiga tepuk. Kita semua. Iya benar. Jadinya nggak ngantuk lagi. Bener ya. Karena semuanya gerak. Gitu. Kalau di pondok langsung diguyur aja itu. Ngantuk tuh ya. Makanya teman-teman nanti bisa observasi deh ke pesantren Bundet ya. Kalau misalnya ada kunjungan ke pesantren Bundet, maka saya antar. Siap. Iya biar nanti tepuk itu aja.